Darul Amin Watani Asyariha Qu'udun lahuma Aylit tashahudi was salawati Wa kadhali salami Was sunnah tawarrukun fihi Aybi qu'udit tashahudil akhir Wa huwa ma yu'aqibuhu salamun فلا يتورك مسبوق في تشهد إمام الأخير ولا من يسجد للسهو وهو كالافتراش لكن يخرج يسراه من جبهة يمناه ويلصق وركه بالأرض وثاني أشرها. Dan yang ke-12 daripada rukun-rukun solat itu adalah qu'udun lahuma, yaitu duduk untuk tasyahud dan salawat. Duduk untuk tasyahud dan salawat. Ailit tasyahudi wa salawati, untuk tasyahud dan salawat. Wa kadhalis salam, begitu juga untuk salam. Wa sunnah tawarrukun bihi, dan disunatkan duduknya itu tawarruk. Duduknya itu sendiri rukun, tapi duduk tawarruknya itu adalah sunnah. Fi qu'udit tasyahudil akhir, pada duduk tasyahud akhir. Wa huwa ma yu'aqibuhu salamun, yaitu duduk yang mengiringi akan dia oleh salam ke kanan, oleh salam ke kanan. Fala yatawarraku masbukun, tidak perlu duduk tawarruk orang yang masbuk. Tidak perlu duduk tawarruk orang yang masbuk fi tasyahudi imamihi al-akhir, pada tasyahud imamnya yang terakhir, pada tasyahud akhir. Wala man yasjudu li sahwin, dan tidaklah orang yang sujud sahwi. Wa huwa kal iftirash, dan dia duduk si makmum masbuk itu adalah duduk iftirash. Lakin, tetapi yukhriju, dia mengeluarkan, tapi dia mengeluarkan yusrahu, akan telapak kaki kirinya, min jabhati yumnahu, adalah min jihati yumnahu, dari jihad kanannya, wa yalsaku warakahu, dan hendaklah dia menghubungkan akan pantatnya, pangkal pahanya, bil ardi, di bumi. Wa wada'u yadaihi, dan menaruh dua tangannya, fi qu'udi tasyahudaihi, yaitu pada duduk dua tasyahudnya, ala tarfi rukbatihi, yaitu atas tepi lututnya, bihaisu tasamat ru'usul asabi, sekira-kira tasamat ru'usul asabi, yaitu meluruskan akan dia oleh ujung-ujung jari, nasyiran asabi ayusrahu, hal keadaan dia mengembangkan akan jari-jari kirinya, jari-jari kirinya, ma'a dammin laha, bersama menghimpun baginya, wa qabidan asabi ayumnahu, dan hendaklah dia menggenggam akan jari-jari kanannya, bikasril ba, illal musbihah, kecuali telunjuk, wahya, dan dia itu telunjuk, allati talil ibhama, yang mengiringi akan induk jari, wa sunnah rab'uhuma, dan sunatkan untuk mengangkat akan keduanya, ay al musbihah ma'a imalatiha, yaitu mengangkat keduanya, mengangkat akan itu si
ujung telunjuk bagaimana dia bisa mengiringkannya kali dan memiringkannya ke kanan sedikit. Inda hamzatil illallah, ketika dia mengucapkan illallah lil itba', karena memang mengikut bagi Rasulullah SAW, mengikut. Wa idamatihi, dan menetapkan posisi telunjuk. Ar-rab'i, dalam keadaan tegak berdiri, mengangkat. Fala yada'uha, maka janganlah dia menurunkannya. Bal tabqa marfu'atan ilal qiyam, tetapi hendaklah dia itu tinggal tetap terangkat itu telunjuk ilal qiyam, sampai dia berdiri kalau pada tasyahud pertama, awis salam, atau sampai salam pada waktu tasyahud kedua. Wal afdalu qabdul ibham, dan yang paling afdal memang adalah menggenggam akan ibham, induk jari bijambiha, dengan sampingnya. Bi ayyada'a ra'sal ibhama, bi ayyada'a ra'sal ibham, dengan bawa dia menyaruh akan ujung jari daripada ibham itu. Inda asfaliha, di bawah sisinya, di sisi bawahnya. Ala harfir rahah, atas huruf yang istirahat. Ka'akidin talatatin wa khamsin, seperti orang yang menghitung 53. Seperti orang yang menghitung 53. Walau ada al-yumna ala ghairi rakbati, kalau dia menaruh akan tangan kanan bukan pada lutut. Yushiru bi sababatiha, lalu dia beri isyarat dengan telunjuknya. Hina izin, ketika itu. Wala yusanu rafuha, tidak disunatkan mengangkatnya. Kharijas salati, di luar salat. Inda illallah, ketika Allah. Wasannu wasunnah nazrun ilaha, dan disunatkan memandang kepadanya, kepada itu telunjuk. Kasran nadri, yaitu membatasi pandangan ilal musbihah, kepada telunjuk itu saja. Halarabtiha, yaitu ketika mengangkat itu telunjuk. Walau masturatan binahwi kamin, sekalipun dia itu tertutup dengan seumpama kamin, yaitu dengan seumpama lengan baju. Kama qala syekhuna, sebagaimana telah berkata guru kita. Mangkin niki pelajaran tiang pelunggu merupakan rukun ke-12. Rukun ke-12 tentang duduk li tasyahud akhir dan duduk untuk selawat. Teparanin duduk tawarruk. Duduk tawarruk niki artinya ngokolin tunggak impung. Nokolin tunggak impung, berarti melekat tunggak impung niki le tempat yang pelunggu sak sujud. Berbeda dengan iftiros. Iftiros niki kan niki ampurayan dah. Dan niki iftiros niki karena melekat niki. Nah, alamun tawarruk jak marah niki impung tiang pelunggu niki atau kepong niki kan melekat. Ya ditawarruk dengan nyugulan niki dibawa manang sakanan. Niki adalah merupakan suatu rukun. Rukun duduk niki. Adapun tawarruknya jangan sunat. Artinya walaupun tiang pelunggu marah niki misalnya tiang pelunggu okol li tasyahud akhir, berarti sampun tiang melaksanakan rukun. Cuma tawarruknya niki sasunat. Tawarruknya niki sunat. Dalam arti demen tiang pelunggu melaksanakan rukun, berarti tiang pelunggu melaksanakan endah si sunat, termasuknya sunat abaat. Sunat abaat. Nah, kemudian lewat tiang pelungguh meletakkan ima marah sampun keterangan piraniki duduk tawarruk. Hari kita dari marah niki masih marah niki, kiri pun marah nika. Nah, setelah assalamu alaika
Ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina, mulai marah nikah, mulai digenggam nikah, mulai digenggam, tapi belum ngangkat telunjuk nikah. Nah, ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illa itu sudah ngangkat, illallah ngangkat, tegak sampai tiang pelunggu salam, tegak, karena niki merupakan suatu isyarat daripada tetapnya ingat tiang pelunggu kepada Allah Ta'ala dan mewakili rukun pe'li niki, mewakili rukun pe'li. Di dalam illallah niki lengkaplah terwakili rukun pe'li dan rukun kauli, rukun kolbi. Sebab niki kan berkaitan ke senar jantung, tiang pelunggu. Asyhadu an la ilaha illallah. Niki memang terus yang pelunggu pandangnya, dan sampunan genturunan sampai tiang pelunggu salam, assalamualaikum warahmatullah. Sampunan turunan, tetap doang marah niki. Dalam artian tetap akidah tiang pelunggu ingatlah Allah Ta'ala, ingatlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niki membantu niki. Kan memang untuk membantu kehusuan tiang pelunggu sholat, waktu berdiri nika, pesujudan niki, tempat kening tiang pelunggu melekat, ia tipan lurus pandangan. Ia tipan lurus pandangan waktu berdiri tegak. Adapun waktu tiang pelunggu sujud, ya niki ada waktu ruku ya. Waktu tiang pelunggu ruku niki bongkor naik sakanan, ia pandang. Niki bongkor naik sakanan niki. Waktu sujud niki rongga hidung arah daripada pandangan tiang pelunggu. Sampunan pedem waktu tiang pelunggu sujud. Nabi sebab saya ngalamun tiang pelunggu memejamkan mata ketika sujud, berarti penentang tiang pelunggu niki seolah-olah ndak ikut ibadah. Seolah-olah ndak ikut ibadah. Niki sebabnya tiang lamun tiang pelunggu nganjeng pandangan lancep ke tempat jatuhnya kening, waktu ruku ke bungkak ini kanan naik kanan, waktu sujud adalah kerongga hidung. Kecuali lamun tiang pelunggu solat li Masjidil Haram, lalu pandangan tiang pelunggu tembus ke Ka'bah. Memang arah hilap ulama dalam hal ini. Namun sebagian besar ulama mengatakan dalam berdiri tetap Ka'bah, dalam ruku, nah baru ini kita dalam ruku beruk yang pelunggu pandang bungkak naik kanan, waktu sujud pada marana. Berhenti waktu dia tasawuf tetap kembali kepada mandang niki. Lewat waktu tiang pelunggu duduk antara sujud, maka pandanglah niki. Jadi punggung jari daripada jari tapak kanan. Nabi ini kita yang hikmah ya. Memang segala hikmah tapi ibadah pegawaian dalam solat niki ya beriang doang hikmah. Baik dalam rangka memperkuat akidah ataupun si berkaitan ke masalah kesehatan, bahkan sampai kepada sosial kemasyarakatan. Nah, Nabi sebab anti tiang pelunggu tep mandang niki pertama memang maras baru. Niki mewakili rukun pe'li. Ucapan tiang pelunggu mengatakan illallah mewakili rukun kauli. Gerakan niki pun mewakili rukun kolbi. Dengan demikian saat nikilah tahun menyatu aqaidul khamsin. Jadi niki membentuk angka 53 harus disebut dalam ibarat niki. Talatatan wa khamsin, 53. 53 niki harus sampun terangan bahwa niki kan gabungan daripada Nabi. Yang wajib kepada Allah 20. Yang mustahil kepada Allah 20 sudah 40. Yang jaiz kepada Allah fi'lu kulli mumkinin
itu adalah satu, berjumlah 41. Yang wajib bagi para nabi rasul adalah 4. Yang mustahil adalah 4. Yang harus bagi nabi rasul 1. Berjumlah 9. 9 tambah 41 jadi 50. Dari mana datangnya 3? 3 itulah iman, Islam, ihsan. Kenapa? Mangkin ini kan tiang pelunggu kadang-kadang selalu diajak, mari kita syukur terhadap nikmat iman dan Islam. Ihsan mau diapakan? Padahal tidak akan mungkin iman Islam itu akan jadi baik tanpa adanya ihsan. Ihsan itulah menunjukkan satu keikhlasan. Berarti tiang pelunggu beriman dan berislam tidak akan bisa dikatakan beriman dan berislam ikhlas tanpa ada ihsan. Karena ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahkan ulama-ulama Yaman menambah dengan asratus sa'ah, meyakini adanya tanda-tanda hari kiamat. Asratus sa'ah. Jadi dalam kaitan dengan nikilah lengkap lewat pun menggenggam niki 53 tercover oleh ini tangan kanan tiang pelunggu, maka ibu kiri ndik. Karena apabila tangan kanan sudah melakukan, tidak perlu tangan kiri. Ini itipak, cukup dengan tangan kanan. Dan kemudian kenapa tangan kanan? Supaya tiang pelunggu niki akan menjadi ashabul yamin. Ketika menerima surat amalan nanti akan mendapatkan surat amalan lewat kanan. Ketika tiang pelunggu dapat surat amalan dari kanan, maka insya Allah kemudahan untuk masuk surga akan terjamin. Justru inilah miring ke kanan, miring sedikit ke kanan. Miring sedikit ke kanan, tegak. Ya wallahu alam, perbedaan pendapat seperti yang dulu itu antara Imam Maliki, Imam Hanafi. Imam Maliki yang muter-muter begini, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang bawa atas, Imam Syafi'i mengajarkan tegak. Karena perbedaan dalam memaknai kalimat yuharriku. Ada yang yuharriku, ada yuharriku. Yuharriku niki menggerakkan satu kali, kalau yuharriku diartikan menggerakkan berkali-kali. Nah, kemudian dalam ucapan tiang pelunggu, sewaktu tasyahud awal dan tasyahud akhir, arak syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah adalah merupakan salah satu daripada ikrar, perpaduan antara Allahu Akbar. Pada waktu takbiratul ihram tiang pelunggu mengikrarkan Allah yang Maha Agung. Pada waktu tiang pelunggu menjelang akan salam, tiang pelunggu mengikrarkan dan bersyahadat bahwa aku bersaksi tak ada Tuhan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammadlah utusan Allah. Ketika kita pertemukan, nanti dia akan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti kita lihat di sini pada rukun yang ke-13 itu tentang assalam. Jadi kesimpulannya bahwa duduk tasyahud akhir untuk tasyahud dan selawat itu merupakan rukun yang ke-12. Adapun pengaturannya jadi duduk tawarruk adalah termasuk sunat ab'ad. Termasuk dia sunat. Jadi dalam rukun ini ada sunat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa thalithu asyariha taslimatul ula, dan yang